Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kami diskusikan tentang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adinda Tira Oktavia dengan NIM 2021 10 10 10 06. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Hakim dengan NIM 2021 10 10 10 96. Saya Muhammad Rizal Anwar dengan NIM 1919 10 30 1128. Saya Noviana Daulia Rahma dengan NIM 2021 10 10 10 40. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita berkenalan dengan apa sih Mahkamah Konstitusi itu? Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan berikut adalah sumber-sumber berita yang kami jadikan acuan dalam diskusi kami kali ini. DPR RI telah mengesahkan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU pada rapat paripurna DPR RI Selasa 1 September 2020. Ada beberapa perubahan substansi di dalamnya. Pembahasan RUU ini dilakukan DPR dan pemerintah secara tertutup dan cepat. Tak sampai 2 minggu, RUU ini disahkan menjadi UU. Padahal Indonesia tengah sibuk mengatasi pandemi yang tak kunjung usai. Selanjutnya, poin-poin yang disorot dalam UU MK. Yang pertama, syarat usia hakim konstitusi. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, disebutkan bahwa usia minimal menjadi hakim MK adalah 47 tahun, dengan usia maksimal 65 tahun saat diangkat. Namun, sekarang pemerintah dan DPR sepakat bahwa batas usia hakim MK adalah 55 tahun saat diangkat. Hal ini tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Pemerintah Nomor 43. Selanjutnya yang kedua, kode etik. Sebelumnya, Majelis Kehormatan terdiri dari Hakim Konstitusi, Komisi Yudisial, DPR, unsur pemerintah, dan Hakim Agung. Sekarang Majelis Kehormatan MK terdiri dari Hakim Konstitusi, Komisi Yudisial, dan akademisi. Selain itu, beberapa pasal terkait kode etik diubah dan disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU/9/2011. Poin-poin yang disorot dalam RUU MK selanjutnya ada masa jabatan Hakim Konstitusi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi selama 15 tahun atau hingga usia 70 tahun. Aturan ini tercantum dalam pasal peralihan yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM pemerintah yang berbunyi, Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini ditetapkan, dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun, selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Penambahan masa jabatan Hakim Konstitusi ini diberlakukan retroaktif atau surut terhadap hakim yang menjabat sekarang. Tentunya, ini menjadi kekhawatiran publik adanya konflik kepentingan yang coba dimainkan DPR dalam revisi ini. Urgensi terhadap Pancasila. Hubungan Mahkamah Konstitusi dan Pancasila, yaitu Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga kesatuan sistem hukum Indonesia dengan Pancasila sebagai pemandu seluruh keputusan yang dibuat. Namun, Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa komitmen dan bantuan dari lembaga negara lainnya, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Di sini, Pancasila berfungsi konstitutif, yakni mengarahkan hukum positif menuju sesuatu yang adil dan untuk mencapai cita-cita masyarakat. Pada kenyataannya, proses pembahasan dan pengesahan UMK yang baru dinilai inkonstitusional. Bagaimana tidak, proses pembahasan dan pengesahan UU ini hanya berlangsung dalam 7 hari dan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat. Revisi UMK ini juga dinilai tidak memenuhi prasyarat mendesak dan tidak termasuk dalam prolegnas prioritas 2020, seolah-olah mengesampingkan kondisi COVID-19 di Indonesia yang angka positifnya semakin lama semakin membengkak. DPR sebagai pengsul juga tidak menjelaskan secara rasional terkait poin-poin kontroversial yang dinilai menguntungkan MK dan tidak melihat kondisi publik.
Kejanggalan terkait pembahasan dan pengesahan UMK ini membuat masyarakat berspekulasi buruk terhadap pemerintah. Masyarakat menduga bahwa transaksi politik menjadi alasan kuat atas prahara ini. Revisi UMK ini juga dinilai berpotensi kedepannya terhadap eksistensi MK. Menurut kami, UU ini perlu dikaji ulang dan disempurnakan kembali secara rasional dan prosedural, tanpa tergesa dan mendahulukan hal lain yang lebih urgent. Partisipasi masyarakat perlu diperhatikan lagi, seperti sebelumnya, bahwasannya suara rakyat seolah-olah tak terdengar lagi di negara ini. Maka dari itu, fungsi Pancasila sebagai konstitutif perlu diperhatikan lagi agar menghasilkan UU yang adil bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Poin-poin yang kami sebutkan tadi tidak lain mengacu pada undang-undang terkait peraturan pembentukan undang-undang yang telah dilanggar MK, yakni pasal 88 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan pasal 69. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.